Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Tidah Hanum dengan NIM 21603110037. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah KBPI atau Kimia Analisis Bahan Pangan dan Industri. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat bagian untuk mereview suatu jurnal dengan tema analisis asam lemak pada lemak hewani. Berikut jurnal yang saya gunakan. Adalah jurnal riset teknologi pangan dan hasil pertanian atau RETIPA volume 1 nomor 1 tahun 2020 dengan judul analisis asam lemak omega 3 dan 6 pada minyak ikan lele secara gizi FID. Yang pertama adalah pendahuluan. Tingkat konsumsi ikan rendah. Dapat diketahui berdasarkan data bahwa tingkat konsumsi ikan di Indonesia itu masih tergolong rendah, yakni sekitar 41 kg per tahun. Hal ini kalah jauh dibandingkan dengan negara lain yakni Malaysia maupun Singapura yang mencapai sampai 70-80 kg per tahun. Nah, padahal kita tahu bahwa ikan itu merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung asam lemak yang kaya akan manfaat, seperti membantu untuk proses tumbuh kembang otak atau kecerdasan, kemudian perkembangan indera penglihatan dan sistem kekebalan tubuh pada bayi dan balita. Kemudian peningkatan komoditas ikan lele. Di Indonesia, ikan lele itu merupakan salah satu komoditas budidaya ikan air tawar yang penting. Usaha budidaya ikan lele tergolong cepat dibandingkan dengan komoditas lainnya. Berdasarkan data, dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 diketahui bahwa ikan lele merupakan komoditas ikan budidaya air tawar dengan peningkatan yang cukup besar daripada ikan gurame maupun ikan patin. Namun, pemanfaatan ikan lele tersebut kurang. Sehingga untuk meningkatkan potensi nilai jual dari ikan lele, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kandungan asam lemak, terutama asam lemak omega 3 dan omega 6 pada ikan lele. Sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari ikan lele tersebut. Uji yang dilakukan dengan menggunakan instrumentasi kromatografi gas FID. Kemudian untuk tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengekstraksi minyak ikan dari ikan lele. Kemudian yang kedua adalah bagaimana apakah ada atau tidak asam lemak omega 3 dan 6 pada minyak ikan lele menggunakan instrumentasi gizi FID. Kemudian dalam metode pelaksanaan berikut adalah bahan-bahan yang digunakan. Terdiri dari bahan utama yakni ikan lele yang diperoleh dari pasar Kota Medan. Kemudian berbagai reagen untuk uji komposisi asam lemak dan berbagai bahan untuk uji secara fisik dan kimia. Setelah itu ada alat-alat yang digunakan, yang utama adalah gizi atau kromatografi gas dengan merek Shimazu, KIPE 2001 Ultra dengan detektor FID. Kemudian untuk spesifik kolom bisa dilihat pada slide. Kemudian ada rancangan penelitian. Yang pertama ada ikan lele. Ikan lele itu akan diekstraksi minyak ikannya dengan pelarut tertentu. Kemudian akan dilakukan karakterisasi terlebih dahulu sifat fisika dan sifat kimianya untuk mengetahui bilangan peroksida, bilangan penyampunan, ataupun bilangan iodium. Sehingga kita dapat melihat apakah ada pengotor atau tidak dari hasil karakterisasi tersebut. Kemudian akan dilakukan analisis dengan kromatografi gas dengan detektor FID. Namun sebelumnya akan dilakukan esterifikasi terlebih dahulu dengan BF3. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengekstraksi minyak ikan. Yang pertama adalah dicuci ikan lele sebanyak 50 gram hingga bersih. Kemudian digiling dan dikeringkan dalam oven vakum selama 3 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dilakukan ekstraksi selama kurang lebih 50 menit pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius dengan parutan heksan.
Setelah itu dilakukan destilasi pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius selama kurang lebih 60 menit dan di oven pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Kemudian akan diperoleh minyak ikan dan dikarakterisasi sifat fisika kimia serta komposisi asam lemaknya bagaimana. Kemudian langkah-langkah untuk menganalisis adanya omega 3 atau omega 6 dalam sampel minyak ikan. Sampel minyak ikan hasil ekstraksi ditimbang sebanyak 25 mg, kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi bertutup, ditambahkan 1 ml NaOH 0,5 N dalam metanol, kemudian dikocok selama 1 menit dan ditutup tabung. Setelah itu dipanaskan di dalam penanas air dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian didinginkan hingga suhu berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dengan 1 ml BF3 dan ditutup rapat kembali tabung reaksi. Setelah itu dipanaskan di dalam penanas air dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit dan didinginkan hingga suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 1 ml N-heksan dan dikocok selama 30 detik. Kemudian ditambahkan 2 ml NaCl jenuh sehingga terbentuk dua lapisan, di lapisan air dan lapisan N-heksan. Lapisan air akan diekstraksi kembali dengan 1 ml N-heksan dan kemudian hasil dari ekstraksi tersebut akan disatukan kembali dengan lapisan N-heksan yang pertama. Setelah itu akan ditambahkan dengan 50 mg Na2SO4 anhidrat, didiamkan selama 15 menit dan dievaporasi akan terbentuk fase cair dan padatan. Fase cair akan dikarakterisasi dengan menggunakan GCFS. Setelah itu adalah hasil pembahasan. Yang pertama akan dilakukan uji sifat fisik dan kimia yang meliputi titik keruh, total padatan, bilangan peroksida dan bilangan penyambunan dan bilangan iodium. Tujuan dari dilakukannya pengujian secara fisika yang titik keruh dan total padatan adalah untuk mengetahui adanya pengotor oleh bahan asing ataupun pencampuran minyak. Kemudian didapatkan berdasarkan tabel dan berdasarkan hasil penelitian bahwa titik keruh sebesar 65 derajat Celcius, total padatan sebesar 28 derajat Brix. Kemudian dapat dilihat bilangan peroksida sebesar 3,91 MIK per kilogram. Bilangan peroksida itu merupakan bilangan yang menunjukkan tingkat kerusakan dari minyak ikan, di mana semakin besar jumlah peroksida menunjukkan semakin besar pula derajat kerusakan pada minyak, sehingga semakin rendah kualitas minyak ikan. Berdasarkan SNI, bilangan peroksida maksimal dari minyak ikan adalah sebesar 5 MIK per kilogram. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, hal ini sesuai dengan standar SNI. Kemudian bilangan penyambunan didapatkan sebesar 105,75 mg KUH per gram, sedangkan berdasarkan standar itu sebesar 196 sampai 200 mg KUH per gram. Rendahnya nilai penyambunan yang didapat menunjukkan bahwa terbentuknya asam lemak yang rantainya lebih panjang dalam minyak akan mempunyai berat molekul relatif besar dan mempunyai angka penyambunan yang kecil. Jadi, bilangan penyambunan pada penelitian ini sudah sesuai dengan standar. Kemudian bilangan iodium. Bilangan iodium itu menunjukkan seberapa banyak asam lemak tak jenuh yang terkandung di dalam ikan lele. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa bilangan iodium didapatkan sebesar 13,80 mg per 100 gram. Kemudian untuk standarnya itu sebesar 45 sampai 46 mg per 100 gram. Hal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian itu sudah sesuai standar dengan standar bilangan iodium. Kemudian dilakukan analisis komposisi asam lemak dengan kromatografi gas. Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel tersebut didapatkan SFA atau asam lemak itu sebesar 40,32%,
Kemudian MUFA atau asam lemak tak jenuh tunggal sebesar 40,10%, dan TUFA atau asam lemak tak jenuh jamak itu sebesar 19,55%. Nah, di sini sudah terdapat keterangan bahwa untuk asam lemak omega 3 itu terdiri dari asam linolenat, kemudian asam eicosapentaenoat atau EPA, kemudian ada asam docosahexaenoat atau DHA. Nah, dari total ketiga asam lemak ini itu sebesar 2,48%. Kemudian untuk omega 6 terdiri dari asam linoleat saja, yakni sebesar 17,07%, dan untuk omega 9 terdiri dari asam oleat dan asam eicosanoat, yakni dengan total sekitar 37,96%. Berdasarkan data hasil gizi, dapat disimpulkan bahwa kandungan asam lemak omega 9 pada minyak ikan lele itu lebih tinggi dibandingkan omega 6 dan omega 3. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pada minyak ikan diketahui kandungan omega 9 lebih besar dibandingkan dengan omega 6 dan omega 3. Nah, kemudian salah satu metode yang dilakukan untuk menentukan nilai gizi suatu minyak atau lemak adalah berdasarkan komposisi asam lemaknya, yaitu dengan menghitung presentasi penyimpangan dari perbandingan golongan asam lemak ideal, yakni terdiri dari SFA, MUFA, dan BUFA. Didapatkan bahwa terjadi penyimpangan sebesar 27,54%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai gizi minyak ikan lele belum memenuhi komposisi ideal, di mana perbandingan ketiga jenis dari asam lemak tersebut belum memenuhi perbandingan 33,33%. Namun, dapat dilihat pada SFA atau asam lemak jenuh itu sebesar 40,32%, dan pada asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA sebesar 40,10%, yang sudah memenuhi standar komposisi ideal dari nilai gizi minyak ikan lele. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minyak ikan lele yang didapatkan itu sudah bernilai gizi baik, seperti itu. Kemudian untuk rasio perbandingan omega 3 dan omega 6 didapatkan sebesar 1:7. Untuk standar yang digunakan biasanya adalah 1:1 atau setidaknya 2:1. Itu merupakan perbandingan optimal, di mana jika asupan berlebih dari omega 3 dan omega 6 itu dapat menyebabkan defisiensi atau gangguan pada tubuh, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio perbandingan 1:7 ini itu merupakan rasio yang masih berada dalam syarat perbandingan, sehingga masih memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Didapatkan bahwa komposisi asam lemak dari minyak ikan lele sebagai berikut. Untuk asam lemak jenuh sebesar 40,32%, asam lemak tak jenuh tunggal 40,10%, asam lemak tak jenuh ganda atau jamak sebesar 19,55%. Kemudian asam lemak omega 3 terdiri sebesar 2,48%, yang terdiri dari asam linolenat, EPA, dan DHA, kemudian omega 6 yang hanya terdiri dari asam linoleat sebesar 17,07%. Kemudian untuk rasio atau perbandingan omega 3 dan omega 6 pada minyak ikan lele masih dalam rentang persyaratan perbandingan yang diakhirkan, sehingga masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari kandungan asam lemak minyak ikan lele mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 dengan perbandingan dalam batas yang dianjurkan, sehingga sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan kesehatan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Yang kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.